setelah saya lulus SMK saya harus melanjutkan kuliah atau kerja, Bu. Oh, jadi kamu masih bingung ya? Apa yang membuat kamu jadi bimbang begini? Sebenarnya saya ingin melanjutkan kuliah, tapi untuk kondisi keluarga saya tidak memungkinkan. Jadi saya berpikir untuk bekerja. Oh, begitu ya. Sebenarnya cita-cita kamu mau jadi apa? Dan kalau misalkan kamu kuliah, kamu mau ngambil di jurusan apa? Terus kalau misalkan kerja, kamu mau ngambil di bidang apa? Sebenarnya cita-cita saya ingin menjadi guru PAI, Bu. Tapi untuk kerja saya masih belum mau, Bu. Dari yang kamu sampaikan, kamu sebenarnya punya semangat yang sangat besar ya, dan bertanggung jawab terhadap kondisi keluargamu. Ya, Bu. Gitu ya. Coba ceritakan lebih lanjut. Kayaknya kamu tuh lagi ada konflik batin dan konflik keluarga tentang ekonomi kamu ya. Ya, Bu, betul. Sebenarnya saya ingin kuliah, tapi saya takut membebani kedua orang tua saya. Oke, kalau begitu kita cari tahu jalan keluarnya ya, supaya kamu bisa mempertimbangkan antara kuliah dan kerja. Betul, Bu, itu yang saya pikirkan. Sebenarnya sekarang sudah kemalaman, Bu. Bagaimana kalau besok kita lanjut lagi di aplikasi Zoom meeting? Oh iya ya, sekarang jam berapa? Oh iya, itu jam 8 ya. Oke, nanti besok lanjutkan ya melalui Zoom meeting. Nanti saya kabarin lagi ke kamu ya. Ya, Bu, saya tunggu kabarnya. Baik. Halo, assalamualaikum Evan. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam, Bu. Sudah terdengar jelas. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan yang kemarin malam ya. Baik, Bu. Kamu bilang kemarin kamu ingin kuliah, tapi juga merasa harus langsung bekerja. Di sisi lain kamu tahu pendidikan bisa jadi kunci masa depan yang lebih baik ya. Nah, kamu merasa lebih kuat kemana sekarang? Saya tahu, Bu, tapi bingung soal keluarga saya. Sekarang yuk kita fokus pada solusinya. Apakah kamu terbuka jika ada pilihan seperti kuliah sambil bekerja atau kuliah dengan mengikuti beasiswa? Saya terbuka. Kalau bisa begitu, saya akan sangat senang, Bu. Bagus. Jadi kita sudah mulai jelas. Kita akan cari informasi tentang kuliah yang bisa fleksibel atau menyediakan beasiswa penuh. Kalau kamu bisa kuliah sambil bekerja, kamu tetap bisa bantu keluarga dan tetap belajar loh. Iya, Bu. Ibu sarankan kamu tetap pertimbangkan pendidikan, tapi jangan abaikan juga kenyataan. Kita bisa gabungkan keduanya loh, agar kamu tetap bisa bertanggung jawab tanpa mengorbankan masa depanmu. Baik, Bu. Saya akan pikirkan lagi. Oke. Saat ini banyak loh kampus yang menyediakan kelas malam, kuliah online, atau beasiswa untuk siswa berprestasi tapi kurang mampu. Bahkan ada program dari pemerintah dan BUMN loh. Oh, begitu ya. Kalau begitu saya akan mencobanya, Bu. Oke, bagaimana kalau minggu ini kamu mulai cari informasi kampus dan beasiswanya? Nanti minggu depan kita diskusikan bersama. Ibu juga bantu mencarikan beberapa informasi ya. Boleh, Bu. Saya sangat senang sekali dibantu, Bu. Oke, jadi hari ini kita sudah bahas keresahanmu, lalu menjajaki kemungkinan jalan tengah kuliah sambil kerja atau mencari beasiswa. Kita akan lanjutkan minggu depan ya dengan informasi yang lebih lengkap. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Coba bagaimana perasaan kamu setelah sesi ini? Saya merasa lebih tenang. Tadinya saya pikir saya harus langsung bekerja. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya kalau
Kalau begitu, kita akhiri saja pertemuan ini. Terima kasih sudah mau terbuka. Dan jangan ragu ya untuk bicara dengan ibu. Kalau kamu ingin cerita, cerita saja. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan nama saya Zikrina Fauzia Silvani dan rekan saya Adinda Rahmat. Kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, program studi bimbingan dan konseling. Kami dari kelas A3 2024. Di sini Assalamualaikum. Oh, Dinda ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, tapi akhir-akhir ini saya merasa tidak percaya diri, jadi saya ingin membicarakannya dengan Ibu. Jadi, kamu merasa kurang percaya diri dan ingin membicarakannya? Itu langkah yang bagus loh. Saya senang kamu mau terbuka. Iya Bu. Boleh ceritakan lebih jauh? Kapan kamu mulai merasa tidak percaya diri? Dan apa yang membuat kamu jadi kurang percaya diri? Sejak saya gagal waktu presentasi di depan kelas Bu, saya merasa malu. Apa yang kamu pikirkan saat itu terjadi? Dan menurutmu bagaimana reaksi teman-temanmu? Saya jadi berpikir saya bodoh dan gak mampu. Jadi perasaan tidak percaya diri itu muncul karena kamu merasa malu dan takut dinilai jelek setelah mengalami itu. Iya Bu, itu sangat mempengaruhi saya sampai sekarang. Silahkan lanjutkan ceritanya. Saya coba mendengarkan dengan baik. Saya sering merasa takut kalau saya melakukan kesalahan atau nggak cukup baik. Jadi saya akhirnya nggak berani mulai. Dari apa yang kamu sampaikan, sepertinya rasa takut melakukan kesalahan membuat kamu menunda atau bahkan menghindari hal-hal yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Itu menandakan bahwa kamu menilai dirimu terlalu keras dan menyamakan kesalahan dengan kegagalan total. Iya Bu. Hal inilah yang kemudian melemahkan semangat dan rasa percaya dirimu. Bagaimana jika kita fokus untuk membangun kembali kepercayaan dirimu melalui langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan secara rutin? Saya tertarik Bu, tapi saya belum tahu harus mulai dari mana. Jadi sementara ini kita simpulkan bahwa kamu mengalami kurang percaya diri karena pengalaman buruk dan kamu ingin mulai memperbaikinya tapi belum tahu langkah awalnya. Iya Bu, begitu. Apakah kamu bisa membantu teman lain membuat presentasi tapi merasa tidak mampu melakukannya sendiri? Apakah itu adil bagi dirimu? Mungkin tidak Bu, saya sadar sekarang saya justru meremehkan diri sendiri. Mari kita fokus pada kekuatan yang kamu miliki. Misalnya, kamu bisa mulai dengan membaca buku tentang kepercayaan diri. Baik Bu, insya Allah saya akan mencoba untuk berbicara perlahan dengan orang yang saya percaya. Kalau kamu setuju, kita susun strategi bertahap. Minggu ini kamu mulai dari latihan berbicara di depan cermin, minggu depan berbicara di depan satu teman, lalu meningkat ke kelompok kecil. Apa pendapatmu? Itu masuk akal Bu, saya rasa saya bisa mencobanya. Ingat, kepercayaan diri tidak datang tiba-tiba. Tapi kalau kamu terus mencoba, hasilnya akan terlihat. Jangan terlalu menekan diri. Iya, baik Bu. Saya juga bisa rekomendasikan beberapa kursus pengembangan diri secara online yang cocok untuk pemula dan fokus pada komunikasi dan kepercayaan diri. Wah, terima kasih banyak Bu, saya senang mendengarnya. Jadi kita sepakati program latihan bertahap dan kamu mengikuti pelatihan pengembangan diri secara online. Kita akan cek progres kamu dalam sesi lanjutan 2 minggu lagi. Saya setuju Bu, saya siap mencobanya. Baik, apakah masih ada yang ingin dikonsultasikan lagi? Saya kira sudah cukup Bu. Kamu bisa simpulkan apa saja yang bisa diperoleh dari sesi konseling ini? Saya telah menemukan bahwa kelemahan utama saya terletak pada kurang rasa percaya diri. Bagaimana perasaan kamu sekarang?
Apakah konseling ini cukup membantu? Saya sekarang menjadi lebih optimis menghadapi masalah saya, Bu. Konseling ini sangat membantu untuk mencari dan menemukan solusi terbaik. Jadi kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Iya, Bu. Apakah kamu bisa berkomitmen untuk melaksanakan solusi yang sudah diambil? Saya akan berusaha mengatasi masalah saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan bantuannya, Bu. Mohon maaf, saya izin pamit ya, Bu. Iya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sesi konseling virtual kedua kita hari ini. Bagaimana kabar kamu? Dan apakah suara saya sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah baik, suara dan gambarnya sudah jelas. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah, saya juga senang bisa bertemu kembali dengan kamu. Sebelum kita mulai membahas perkembangan yang telah kamu alami, bagaimana perasaan kamu hari ini? Apakah ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu? Perasaan saya hari ini lebih baik daripada 2 minggu yang lalu, Bu. Saya merasa ada sedikit perubahan, tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Bagus sekali bahwa kamu merasakan perubahan positif. Saya sangat ingin mendengar ceritamu tentang pengalaman selama 2 minggu terakhir ini. Mari kita mulai dengan merefleksikan apa yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Coba kamu ingat kembali, apa saja yang telah kita sepakati untuk kamu lakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Mari kita evaluasi bersama. Kalau saya ingat-ingat lagi, Bu, saya harus melakukan latihan berbicara di depan cermin setiap hari, kemudian berbicara dengan satu teman yang saya percayai, dan juga membaca tentang cara meningkatkan kepercayaan diri. Oh iya, Bu, Ibu juga kan memberikan link khusus online yang saya harus ikuti nih. Benar sekali, kamu masih ingat dengan baik rencana yang telah kita susun. Sekarang, mari kita evaluasi satu persatu. Yang pertama, bagaimana dengan latihan berbicara di depan cermin? Apakah kamu sudah melakukannya secara rutin? Jujur, Bu, di awal-awal saya merasa aneh dan malu sendiri saat berbicara di depan cermin. Tapi setelah beberapa hari, saya mulai terbiasa. Saya melakukannya hampir setiap hari, kecuali weekend karena saya keluar rumah, Bu. Saya latihan menceritakan hal-hal sederhana seperti apa yang saya lakukan hari itu. Atau menceritakan kembali pelajaran yang saya dapat di sekolah. Wah, itu progres yang sangat baik. Kamu sudah menunjukkan komitmen yang kuat dengan melakukannya hampir setiap hari. Bagaimana perasaan kamu saat melakukan latihan ini? Apakah ada perubahan yang kamu rasakan dari hari ke hari? Awalnya saya merasa canggung dan suara saya terdengar aneh di telinga saya sendiri. Tapi lama-kelamaan saya mulai merasa lebih nyaman. Saya jadi lebih aware dengan cara saya berbicara, intonasi suara dan ekspresi wajah saya. Yang menarik adalah saya mulai bisa mengontrol gemetar di suara saya ketika nervous, Bu. Luar biasa, kamu sudah mengembangkan self-awareness yang sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Coba sekarang ceritakan tentang pengalaman berbicara dengan teman yang kamu percayai. Siapa yang kamu pilih dan bagaimana prosesnya? Saya memilih Rina, Bu, teman sebangku saya. Dia orangnya memang baik dan tidak menghakimi. Awalnya saya nervous sekali, Bu, jantung saya berdebar kencang. Tapi saya ingat kata-kata Ibu bahwa ini adalah langkah yang penting. Jadi saya mulai dengan menceritakan tentang hobi saya menggambar, Bu. Oh begitu ya, bagaimana respon Rina? Dan bagaimana perasaan kamu setelah percakapan itu? Ternyata Rina sangat antusias mendengarkan cerita saya, Bu. Dia bahkan minta saya menunjukkan gambar-gambar yang pernah saya buat. Dia bilang gambar saya bagus dan dia tidak tahu kalau saya bisa menggambar. Setelah percakapan itu, saya merasa lega dan senang. Rasanya seperti ada beban yang terangkat, Bu.
Pengalaman yang luar biasa ya. Kamu telah membuktikan bahwa asumsi negatif yang kamu miliki tentang bagaimana orang lain merespon ternyata tidak terlalu benar. Bagaimana dengan aktivitas membaca dan kursus online yang saya rekomendasikan? Untuk membaca, saya sudah membaca beberapa artikel tentang kepercayaan diri dari internet. Yang paling berkesan adalah artikel tentang fake it till you make it, dan tentang bagaimana mengubah inner dialog kita untuk kursus online. Saya sudah mendaftar dan menyelesaikan 3 dari 5 modul yang tersedia. Materi apa yang paling menarik atau bermanfaat dari bacaan dan kursus tersebut? Yang paling menarik adalah konsep tentang mengubah self-talk negatif menjadi positif. Saya baru sadar kalau selama ini saya sering mengkritik diri saya sendiri dengan kata-kata yang sangat keras. Sekarang saya mencoba untuk lebih gentle ke diri saya sendiri dan menggunakan kata-kata yang lebih mendukung. Perubahan mindset yang kamu alami sangat signifikan. Mari kita eksplorasi lebih dalam lagi ya. Selain aktivitas yang sudah kita rencanakan, apakah ada situasi lain di sekolah atau di rumah di mana kamu merasa perubahan dalam kepercayaan diri? Ada Bu, kemarin di kelas matematika Pak Guru bertanya tentang cara menyelesaikan soal, dan biasanya saya tidak berani angkat tangan, tapi kemarin saya memberanikan diri untuk mengacungkan tangan saya Bu, meskipun dengan jantung yang masih berdebar kencang. Wah, itu sangat berani. Apa yang terjadi setelah kamu mengacungkan tangan? Pak Guru mempersilahkan saya untuk menjawab. Saya menjawab dengan suara yang agak pelan, tapi jawaban saya benar, Bu. Pak Guru bahkan memuji saya cara penyelesaian saya. Teman-teman juga memberikan respon positif. Saya merasa sangat senang dan bangga kepada diri saya sendiri, Bu. Itu pencapaian yang luar biasa. Kamu telah mengambil risiko dan hasilnya positif. Bagaimana perasaan kamu sekarang ketika mengingat momen tersebut? Saya merasa bangga Bu, dan ingin membuat saya berpikir bahwa mungkin tidak seburuk yang saya pikirkan selama ini. Tapi jujur masih ada rasa takut juga kalau itu hanya keberuntungan saja Bu. Perasaan campuran yang kamu alami itu sangat wajar dalam proses membangun kepercayaan diri. Mari kita lihat ini dari perspektif yang berbeda. Menurutmu, apakah keberhasilanmu menjawab pertanyaan dengan benar itu benar-benar hanya keberuntungan? Kalau saya pikir-pikir lagi Bu, sebenarnya saya memang sudah belajar materi itu dan saya paham konsepnya. Jadi mungkin bukan hanya keberuntungan saja Bu. Tepat sekali, kamu sudah mulai mengenali bahwa keberhasilanmu adalah hasil dari usaha dan kemampuan yang kamu miliki, bukan hanya keberuntungan semata. Ini adalah pergeseran mindset yang sangat penting. Sekarang, apakah masih ada situasi atau kondisi yang masih membuatmu merasa tidak percaya diri? Ada Bu, terutama kalau harus presentasi di depan kelas atau bicara di hadapan orang banyak. Kemarin pas ada tugas presentasi kelompok, saya masih memilih untuk menjadi yang mencatat dan menyampaikan materi saja, bukan yang presentasi. Itu pilihan yang bijak untuk saat ini. Kamu tidak memaksakan diri tapi tetap berkontribusi dalam kelompok. Menurut kamu, apa yang paling membuat kamu takut saat presentasi di depan kelas? Saya takut salah ngomong Bu, takut lupa materi, takut teman-teman menertawakan saya, atau takut pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Pokoknya banyak sekali yang saya takutin Bu. Oh, begitu ya. Ketakutan-ketakutan yang kamu sebutkan sangat dapat dipahami dan dialami oleh banyak orang. Mari kita kembangkan strategi khusus untuk menghadapi situasi presentasi. Berdasarkan pengalaman positif kamu minggu ini, apa ketakutan atau kemampuan yang sudah kamu buktikan dan kamu miliki?
Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa berbicara dengan teman dengan lebih percaya diri. Saya bisa menjawab pertanyaan di kelas dengan benar, dan saya juga sudah bisa mengontrol nervous saya lebih baik daripada sebelumnya. Bagus. Sekarang mari kita gunakan kekuatan-kekuatan itu untuk merancang strategi menghadapi presentasi. Bagaimana kalau kita mulai dengan langkah yang sangat kecil? Misalnya, minggu depan kamu coba presentasi di hadapan Rina dulu, teman yang sudah memberikan respon positif kepadamu. Ide yang bagus, Bu. Saya rasa dengan Rina saya bisa lebih rileks karena dia sudah mengenal saya dan suportif. Bagus. Setelah itu, minggu berikutnya kamu bisa coba presentasi di hadapan 2 atau 3 teman terdekat. Ingat, ini bukan tantangan sempurna atau tidak, tapi tentang bangun pengalaman positif secara bertahap. Untuk mengatasi kekuatan spesifikmu, mari kita buat persiapan yang matang. Apa yang bisa kamu lakukan meminimalkan kemungkinan lupa materi? Saya bisa buat catatan kecil atau poin-poin penting dan latihan berkali-kali di rumah. Mungkin saya juga bisa rekam diri sendiri saat latihan untuk melihatkan kekurangan saya. Ide yang cemerlang. Kamu sudah mulai berpikir solutif sekarang untuk mengatasi ketakutan akan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apa strateginya? Mungkin saya bisa belajar untuk jujur bilang kalau saya tidak tahu, tapi saya akan cari tahu. Kalau memang tidak tahu, mungkin saya bisa prepare beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan dan jawabannya. Sangat bagus. Kejujuran adalah kualitas yang baik dan menunjukkan integritas. Sekarang mari kita buat rencana konkret untuk 2 minggu ke depan. Selain melanjutkan latihan di depan cermin, apa saja yang kamu lakukan? Saya akan terus latihan berbicara dengan Rina dan mungkin mulai dengan 1 atau 2 teman lagi, saya juga akan coba presentasi kecil-kecilan di hadapan Rina. Oh iya Bu, saya juga mau melanjutkan kursus online sampai selesai dan praktikan teknik-teknik yang diajarkan. Rencana yang komprehensif. Saya juga ingin memberikan satu teknik tambahan yang mungkin berguna buat kamu. Apakah kamu familiar dengan teknik pernapasan untuk mengatasi nervous? Sedikit Bu, tapi belum pernah mencobanya. Oke, mari coba kita praktikkan sekarang teknik 478. Coba kamu tarik nafas, lalu hitung sampai 4 kali. Kemudian tahan selama 7 kali, lalu keluarkan selama 8 hitungan. Ini bisa membuat kamu menenangkan sistem saraf kamu saat kamu merasa nervous. Coba kita praktikkan bersama. Coba kamu tarik napas selama 4 hitungan. Tahan selama 7 hitungan. Lalu keluarkan selama 8 hitungan. Wah, rasanya memang lebih tenang, Bu. Ini bisa saya lakukan sebelum presentasi ya. Betul sekali. Kamu bisa lakukan 2-3 kali sebelum presentasi atau kapan saja saat kamu merasa cemas. Sekarang saya ingin kamu membuat komitmen dengan realistis dari semua yang kita diskusikan hari ini. Mana yang paling kamu yakin bisa kamu lakukan dalam 2 minggu ke depan? Saya paling yakin bisa melanjutkan latihan di cermin, berbicara dengan banyak teman, menyelesaikan kursus online, dan mencoba presentasi kecil dengan Rina. Untuk teknik pernapasan, saya juga akan coba praktikkan setiap hari, Bu. Komitmen yang sangat realistis dan achievable. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin kamu merasakan dan menghargai progres yang sudah kamu capai. Di 2 minggu lalu, kamu datang dengan perasaan tidak percaya diri yang sangat berat karena pengalaman presentasi yang tidak berhasil. Hari ini, kamu sudah berhasil berbicara dengan teman, menjawab pertanyaan di kelas, dan bahkan mulai merencanakan untuk presentasi lagi. Bagaimana perasaanmu tentang perubahan ini? Saya merasa bangga, Bu, dan juga bersyukur. 2 minggu lalu
saya merasa seperti tidak akan pernah bisa percaya diri lagi. Ternyata dengan langkah-langkah kecil dan dukungan dari ibu juga, saya bisa berubah meskipun masih ada rasa takut. Tapi sekarang saya merasa punya harapan dan strategi mengatasinya, Bu. Perasaan bangga itu sangat layak kamu rasakan. Kamu telah menunjukkan keberanian, komitmen, dan kemampuan untuk berubah. Ingat, membangun kepercayaan diri adalah proses berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah victory yang patut dirayakan. Terima kasih, Bu, atas dukungan dan bimbingannya. Sama-sama, semangat terus ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah perubahan positif yang kamu ambil. Amin, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.